wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu yang telah menyaksikan video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran dalam program sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Nunik Mulyandari, dosen tetap pada program studi teknologi penangkapan ikan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah penanganan dan penyimpanan ikan di kapal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi taruna program studi teknologi penangkapan ikan yang ditujukan pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. 1 SKS teori, 1 SKS seminar, dan 1 SKS praktek. Setelah taruna mengikuti mata kuliah ini, diharapkan taruna mampu melakukan dan menyimpulkan penanganan dan penyimpanan ikan di kapal. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah menerapkan pendekatan student-centered learning. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 terdapat ujian tengah semester. Dan pada pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. CPMK dari mata kuliah penanganan dan penyimpanan ikan di kapal yang pertama, mampu memahami kesegaran ikan, sanitasi dan higien dalam penanganan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan. Yang kedua, mampu memahami cara mengawetkan ikan hasil tangkapan dengan pengesan, pendinginan, dan pembekuan. Yang ketiga, mampu menangani dan menyimpan ikan hasil tangkapan gillnet. Yang keempat, mampu menangani dan menyimpan ikan hasil tangkapan di kapal troll. Yang kelima, mampu menangani dan menyimpan ikan hasil tangkapan di kapal pursain. Yang keenam, mampu menangani dan menyimpan ikan hasil tangkapan di kapal longline. CPL ranah pengetahuan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai konsep, teori, dan prinsip-prinsip penanganan dan penyimpanan ikan di kapal, sehingga dapat melaksanakan dan mengelola perikanan yang berkelanjutan. Yang kedua, menguasai konsep, teori, prinsip dalam penentuan cara penanganan ikan dari berbagai level, sehingga dapat menerapkan sistem manajemen dalam kegiatan dan pengelolaan perikanan tangkap yang bertanggung jawab. Asesmen ataupun penilaian dari mata kuliah penanganan dan penyimpanan ikan di kapal terdiri dari partisipan, kuis, tugas, UTS, UAS, dan praktek. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah penanganan hasil tangkapan, yang pertama, Afrianto dan Liviati, Muriati, Purwaningsih, dan referensi yang dapat dibaca di buku saya yang saya tulis ini dengan judul Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan.
Selain menggunakan buku referensi, ada juga menggunakan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Berikut akan saya tampilkan proses pengajaran tatap muka dengan materi prinsip dasar penanganan hasil perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Oke, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan penanganan dan penyimpanan ikan di atas kapal, ya. Baik, untuk mengawali perkuliahan pada hari ini, ya, kita awali dengan berdoa. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Silakan ketua kelas. Perhatian semuanya, duduk siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat tempat, gerak. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya. Untuk pembelajaran kuliah hari ini ya, mengenai penanganan ikan hasil tangkapan, jangan lupa nanti kalian presensi ya, kalian isi link di Siakat presensi hari ini. Kita mulai dari slide yang pertama ya, mengenai proses penanganan. Penanganan ikan laut pada dasarnya itu terdiri dari 2 tahap ya. Yang pertama penanganan di atas kapal, dan yang kedua adalah penanganan di darat ya. Proses penanganan ini sangat penting ya, sangat krusial karena ini berkaitan dengan mutu ya dan nilai ekonomis daripada produk penanganan, hasil perikanan, terutama ikan yang akan kalian konsumsi ya. Dilihat dari tingkat kesegarannya ya, ini merupakan salah satu faktor yang menentukan nilai jual ikan dan hasil perikanan yang lain ya, di mana tingkat kesegaran ikan ini terkait dengan penanganan ikan tadi ya. Dari ikan segar merupakan ikan yang masih mempunyai sifat yang sama seperti dengan ikan yang hidup, baik secara rupa, bau, rasa maupun tekstur. Ada beberapa ciri-ciri ikan segar dan ikan yang tidak segar. Ya. Ada yang bisa jelaskan bagaimana ciri-ciri ikan yang segar? Izin Bu. Ya, silakan. Izin Bu, izin menjawab. Untuk ciri-ciri ikan segar antara lain mata jernih dan menonjol, bola mata cembung tidak cekung, kornea bening tidak keruh atau merah. Yang kedua, insang berwarna merah cerah, insang tampak merah segar dan tidak berlendir tebal, tidak berbau busuk juga. Yang ketiga, kulit cerah dan mengkilap, warna kulit cerah dan sesuai jenisnya, tidak kusam atau berubah warna. Untuk yang keempat, sisik melekat kuat, sisik masih utuh, tidak mudah rontoh saat disentuh. Untuk yang kelima, daging kenyal, jika ditekan dengan jari, daging ikan kembali ke bentuk semula atau elastis, tidak lembek atau berlubang. Untuk yang keenam, aroma segar laut atau air, tidak berbau amis, menyengat atau asam, bau masih seperti air laut atau tawar yang bersih. Untuk yang ketujuh, perut tidak pecah, bagian perut masih utuh, tidak mengeluarkan isi perut, tidak kembung ataupun robek. Dan yang terakhir, lendir jernih, permukaan tubuh mengeluarkan lendir bening, bukan lendir putih kenyal atau kekuningan. Sekian Ibu. Oke, ya. Terima kasih. Jadi itu dijelaskan ya, ada beberapa ciri-ciri daripada ikan segar oleh Farhan ya. Jelas semuanya? Jelas. Kemudian setelah itu ada ciri-ciri ikan yang tidak segar. Ya, karena ada ikan segar, pasti ada ikan yang tidak segar. Ya, biasanya itu kan kebalikannya ya. Jadi ada yang bisa dijelaskan? Coba. Sini Bu. Sini. Ya, silakan.
Ciri-ciri ikan tidak segar atau mulai membusuk itu salah satunya mata cekung dan keruh, yaitu dengan bola mata tenggelam ke dalam rongga, warna mata keruh, keabu-abuan dan kehitaman. Selanjutnya ada insang berwarna coklat atau abu-abu. Insangnya pucat, warnanya coklat, keabu-abuan atau hijau, dan mengeluarkan bau busuk dan lendir yang tebal. Selanjutnya ada kulit kusam dan pucat. Warna kulitnya tidak cerah, tampak memudar dan terlihat kotor atau bernoda. Yang keempat ada sisiknya mudah lepas. Sisik rontok dengan mudah saat disentuh, kulit terasa licin dan berlendir pekat. Selanjutnya ada bau yang menyengat. Aromanya amis menyengat dan bau pembusukan atau bau mirip belerang. Dagingnya lembek dan tidak kenyal. Untuk perutnya menggelembung atau pecah. Perut tampak kembung atau sobek, isi perut keluar dan mengeluarkan bau tak sedap. Dan yang terakhir ada lendir tebal dan berwarna. Permukaan tubuh berlendir kental, berwarna putih kekuningan atau kehijauan. Lendirnya terasa lengket dan baunya tidak sedap. Ya. Demikian kebalikan daripada ikan yang segar ya. Jadi tinggal dibalik saja kalian. Kalau ikan segar cembung, kalau ikan yang tidak segar cekung. Ya, kemudian itu bisa diingat ya. Jadi ciri-ciri yang tidak segar itu kebalikan daripada ikan yang segar. Oke, set selanjutnya adalah mengenai penurunan mutu ikan ya. Jadi penyebab penurunnya mutu ikan itu ada beberapa faktor ya. Biasanya itu disingkat BIFKA ya. Yang pertama bakteri. Sumber bakteri ini pada ikan terdiri pada bagian kulit. Kemudian insang, isi perut ya. Kemudian yang kedua enzim. Enzim di sini berada pada daging ikan. Sebagian besar pada perutnya ya. Kemudian secara kimia ini ya, zat-zat gizi terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana. Lemak terurai ya menjadi asam lemak plus O2 ya, sehingga menyebabkan daging menjadi tengik. Kemudian secara fisik ya, secara fisik ya, perlakuan fisik yang tidak baik ya. Jadi secara kasar ya menyebabkan fisik ini menjadi lembek. Ada yang bisa dijelaskan mengenai ciri-ciri fisik daripada penurunan mutu yang menyebabkan daripada mutu ikan menjadi turun? Izin Bu, Oke, izin menjelaskan. Penurunan mutu ikan yang singkatan penurunan mutu ikan yaitu BFK ini yaitu terdiri dari bau. Ikan yang mulai menurun mutunya akan tercium bau amis, menyengat, asam atau busuk. Terus yang dua yang elastisitas mulai hilang. Daging ikan tidak lagi kenyal, terasa lembek dan saat ditekan tidak kembali ke bentuk semula. Efek dari pembusukan tersebut dan terus fisik mulai rusak. Terjadi kerusakan fisik seperti mata cekung, sisik mulai rontok, perut pecah dan insang berubah warna. Terus K, kulit kusam. Warna kulit menjadi pucat atau kusam, tidak mengkilap lagi serta ditutupi lendir tebal dan berbau. Terus mnemonik dari BFK yaitu bau, elastisitas hilang, fisik rusak dan kulit kusam. Seperti itu. Ya. Untuk pengendalian mutu ikan segar ada beberapa tujuan yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi pengendalian mutu ikan segar adalah untuk memperlambat kemunduran mutu sehingga dapat memperpanjang umur daripada simpan ikan segar itu sendiri. Di sini harus proses penanganannya juga harus diperhatikan. Ada beberapa prinsip ya penanganan ikan segar yang biasa ini istilahnya ya
3C plus Q ya. Ini rumusnya ya. Yaitu yang pertama clean atau bersih, yang kedua kemudian careful atau hati-hati, yang ketiga cool kind ya, rantai dingin harus diperhatikan, kemudian yang keempat quick, prosesnya harus selalu cepat. Jadi penanganan prinsip ini harus kalian perhatikan ya. Mungkin bisa dijelaskan ya mengenai bagaimana sih proses penanganan ikan segar yang dilakukan secara clean, bersih. Yang kedua adalah hati-hati. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana proses penanganan ikan segar secara hati-hati? Oke, silakan. Pada perlakuan penanganan ikan secara hati-hati, yaitu seperti mengangkat dan memindahkan ikan secara perlahan agar tubuh ikan tidak rusak, sisik tidak rontok, dan daging yang tidak memar. Kemudian tidak melempar ikan ke tempat penampungan atau lantai. Hal itu bisa menyebabkan perlakuan kasar yang dapat menyebabkan luka dan kerusakan pada jaringan. Menggunakan alat bantu seperti serokan, keranjang, atau sekop plastik. Gunanya untuk memindahkan ikan dari satu tempat ke tempat lain tanpa melukai tubuh dari ikan tersebut. Kemudian menyusun ikan dalam wadah secara teratur. Tidak menumpuk secara berlebihan itu bertujuan untuk tidak terjadi tekanan yang merusak pada bentuk ikan. Kemudian ada menghindari paparan langsung dari sinar matahari, memastikan suhu dan kondisi transportasi yang stabil, dan tidak mencampur ikan yang hidup dengan ikan yang mati ataupun busuk. Hal itu untuk menjaga kontaminasi atau penurunan mutu secara keseluruhan. Oke, terima kasih ya. Demikian tadi proses penanganan ikan secara hati-hati ya, sudah dijelaskan. Selanjutnya ada yang bisa menjelaskan penanganan ikan segar yang dilakukan secara rantai dingin atau cool chain. Izin Bu. Ya, silakan. Untuk penanganan ikan secara rantai dingin itu ada satu, pendinginan segera setelah penangkapan, yaitu ikan langsung dimasukkan ke dalam box berisi es batu atau slurry es di atas kapal untuk menghentikan aktivitas enzim dan pertumbuhan mikroba. Yang kedua, menggunakan es batu yang bersih dan higienis, yaitu es yang digunakan berasal dari air bersih, disimpan di tempat tertutup dan tidak terkontaminasi kotoran atau bahan kimia. Yang ketiga, penyimpanan dalam wadah tertutup berinsulasi, yaitu ikan disimpan dalam box atau fiber atau styrofoam yang dilapisi es secara merata. Yang keempat, mempertahankan rasio es dan ikan yang tepat, yaitu menjaga suhu ikan tetap mendekati 0 derajat Celcius dengan perbandingan es dan ikan yang seimbang. Yang kelima, penggunaan kendaraan berpendingin, yaitu selama proses distribusi ikan dibawa menggunakan truk berpendingin agar suhu tidak naik. Yang keenam, penyimpanan di cold storage saat tidak langsung didistribusikan, yaitu jika ikan tidak langsung dijual atau diolah, simpan di ruang pendingin bersuhu minus 18 derajat atau lebih rendah. Yang terakhir yaitu pemantauan suhu secara rutin. Gunakan termometer digital untuk memastikan suhu tetap stabil selama penyimpanan dan pengangkutan. Oke, bagus ya. Terima kasih. Kemudian penanganan yang secara cepat, ada yang bisa menjelaskan? Di sini Bu. Oke, silakan. Perilaku penanganan ikan secara quick atau cepat. Yang pertama, segera mematikan ikan setelah ditangkap atau stunning. Bertujuan untuk mengurangi stres dan mempertahankan mutu daging. Ikan harus segera dimatikan dengan metode yang tepat. Yang kedua, langsung memasukkan ikan ke dalam es atau slurry es. Pendinginan cepat untuk memperlambat aktivitas enzim dan pertumbuhan bakteri. Yang ketiga, mempercepat proses pencucian ikan. Setelah ikan ditangkap, segera dicuci dengan air bersih agar kotoran dan lendir tidak menempel lama. Ya, bagus ya. Demikian perlakuan-perlakuan yang dilakukan dalam proses pengendalian mutu ikan segar ya, dengan istilah 3C plus Q. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan daripada proses penanganan ya.
dari mulai alat-alat penanganan, kemudian media pendingin, teknik penanganan, dan pekerja yang terampil. Ini demikian garis besar tahapan kegiatan penanganan ikan di atas kapal penangkap. Bisa dipahami ya? Jelas semua? Oke, kita lanjut lagi. Ini proses bagaimana cara membuang insang ikan. Bisa diperhatikan gambarnya ya. Jadi yang pertama ini dari mengiris atas tutup insang. Bisa diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, proses yang kedua memotong insang ikan. Ya, prosesnya seperti ini, bisa diperhatikan ya. Setelah itu memotong otot insang bawah. Ya, ini prosesnya seperti ini ya. Kemudian ini yang kedua, mengeluarkan ikan sekaligus isi perut. Ini prosesnya seperti itu. Jadi ditarik nanti ya dari insang, kemudian itu nanti langsung ditarik ya. Nanti perut ikan akan terbawa. Ini cara membuang insang ikan seperti ini ya. Membersihkan sisik dengan sikat. Ya, harus disikat ya supaya bersih. Ya, karena ini kan merupakan sumber bakteri ya, insang kemudian kulit ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk cara pembuangan isi perut. Ya, begini gambarnya ya. Jadi ini merupakan insang, ini bagian perut ya. Kita balik ya. Ini ada gambar seperti ini ya. Nanti bisa dilihat ini irisan di sekeliling anus. Ini anus ya. Ini anus pada ikan. Kemudian pemotongan ujung usus di belakang anus. Nih prosesnya seperti ini. Setelah dilakukan proses tadi ya, kemudian pasti ada proses pencucian. Ini fungsinya supaya dari hasil proses tadi kan pasti ada darah ya, kotoran-kotoran yang menempel. Ya, mesti dilakukan proses pencucian. Oke, selanjutnya dilakukan proses penyimpanan. Ya, proses penyimpanan ini juga harus diperhatikan ya. Nantinya ada sistem FIFO ya. Yang pertama disimpan itu yang akan dikeluarkan terlebih dahulu ya. Oke, lanjut pendistribusian. Ini proses pendistribusiannya bisa dilihat di gambarnya ya. Jadi ini harus selalu ditumpuk dengan es dengan perbandingan 1:1 ya. Jadi harus diperhatikan supaya pendinginan rantai dinginnya itu selalu baik untuk mempengaruhi mutu daripada ikan itu sendiri. Selanjutnya adalah kegiatan sortir. Sortir adalah kegiatan memisahkan ikan berdasarkan jenis, ukuran, dan mutu ikan. Ini sudah mulai tahap diskusi ya. Jadi nanti kalian dibagi menjadi 3 kelompok ya. Sudah selesai semua? Siap, sudah. Oke. Ya, kalau sudah selesai, perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Mohon izin Ibu dosen, izin semuanya. Izinkan saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 1 tentang ikan cakalang. Oke, hasil sortir ikan cakalang berdasarkan ukuran, mulai dari kecil, sedang, dan besar. Oke, ukuran ikan cakalang yang pertama dalam kategori ya, yang anakan itu memiliki panjang 3-40 cm dan memiliki berat sekitar kurang lebih 0,5 sampai 1 kg. Lalu untuk ukuran sedang yang di tengah ini itu memiliki panjang 40 sampai 60 cm dan memiliki berat sekitar kurang lebih 1 sampai 2,5 kg. Dan ukuran yang besar ini memiliki panjang 60 sampai 80 cm atau lebih dan memiliki berat kurang lebih 3 kg sampai 8 kg. Ukuran panjang maksimum itu bisa mencapai 108 cm atau 1,08 meter.
berat maksimumnya tercatat bisa lebih dari 10 kg meskipun jarang ditemui di alam bebas. Lalu di pasar ekspor ya khususnya, cakalang sering diklarifikasi sebagai berdasarkan ukuran berat per ekor. Yang small kurang dari 1 kg, 1,5 kg, medium 1,5 sampai 3 kg, yang ukuran large lebih dari 3 kg. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Jadi kesimpulan dari materi perkuliahan hari ini ya bisa kita simpulkan bahwa yang pertama adalah produk perikanan mudah mengalami kerusakan mutu karena ikan itu merupakan produk yang perishable food ya. Kemudian kesimpulan yang kedua bahwa karena mudah rusak maka harus ditangani dengan prinsip penanganan yaitu bekerja cepat, hati-hati, dan rantai dingin. Kemudian kesimpulan yang ketiga ya, sortir adalah kegiatan penanganan awal ikan berdasarkan pemisahan jenis, ukuran, dan mutu ikan yang tadi sudah kalian paparkan ya masing-masing kelompok. Kata-kata motivasi hari ini ya. Jadi kemampuan didapat dari pengalaman ya. Pengalaman didapat dari kesempatan. Kesempatan harus dicari dan diraih. Sukses untuk kalian semua. Demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih ya. Semangat untuk kalian semua ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga menjadi bahan pertimbangan penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025.